Terima kasih Pak Gubernur. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendanaan atau proyek PEN yang ketiga sebagai kelanjutan atau sebagai tujuan terakhir dari kanal Panjidara tadi. Jadi nanti setelah air masuk di kanal Panjidara, nanti akan diselesaikan di sini ada kolam, ada bak untuk penampung air yang dipasang 3 buah pompa. Volume dari bak itu sekitar 800 kubik dengan ukuran ini diameter ini. Kemudian pompa yang mau dipasang di situ, pompa air kapasitas 1 kubik per detik dipasang 2 blok. Ini pompa yang dimaksud Pak, 2 buah pompa, karena ini bak. Jadi ini karena ini ujung dari tangki darah, nanti masuk di sini Pak. Air masuk di sini, ditampung di sini, kemudian dipompa dengan 2 buah pompa untuk air dan 1 buah pompa untuk lumpur. Kapasitas 1 kubik per detik. Jadi lumpur-lumpur yang ada di dalam sini akan dibuang juga ke sana. Dan sesuai perhitungan, kalau toh penuh kanal tadi, dia akan dipompa 1 jam 20 menit selesai. Jadi genangan yang ada di 5 titik tadi sesuai perhitungan bisa teratasi. Dalam kondisi normal atau tidak banjir atau dalam kondisi air yang normal, ini akan mengalir terus ke sungai. Ini sungai itu sungai Kamalate. Karena beda tinggi antara di sini dan di sana 5,4 meter. Jadi masih bisa secara gravitasi seperti yang sekarang secara alami. Ini gambar dari stasiun pompa, dan yang sedang dipancang ini, yang sedang dipancang itu kondisi daripada ground reservoir yang ada di sini. Dan juga batas-batas ini dipakai kurang beton. Ini saluran penampung airnya yang akan dipompa. Ini lagi dipanjang-panjang. Seluruhnya sudah dibebaskan. Cuma untuk parkiran itu karena parkiran ini untuk armada sampah, karena di pompa ini Pak disiapkan untuk pengangkutan sampah, karena pasti dia akan di pompa ini pasti akan akhirnya sampah. Nah, oleh karena itu di pembebasan itu saya kira tidak terlalu banyak juga, mungkin kurang lebih sudah hitung-hitung dengan manual di luar dari apresial kurang lebih 400 juta. Iya. Saya kira demikian Pak Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Memang dari pompanya posisinya memang landai karena ini sudah terjadwal waktunya bahan-bahan pompa yang 63% ini sudah mulai masuk.
Yang pertama informasi itu Pak genset Pak, jadi yang berikut kabel Pak, kabel itu kurang 4%. Setelah itu Pak ada beberapa yang lumayan besar itu juga akan terkirim. Yang terakhir itu Pak yang mungkin pengurusan ini itu Pak yang untuk sambungan listrik. Karena itu harus beberapa tahapan yang kita lalui terhadap pengurusan izin. 500 kPa, 500 watt Pak. Iya. Tapi biaya penyambungan sudah include itu Pak. Pemasangan dan pengurusan izinnya itu Pak 500 juta. Di luar trafo 245 juta. Izin itu Pak sudah termasuk, itu kan memang ada tabel standarnya KWH per harga Pak, harga KWH kalau 500 kali 500 ribu itu lebih kurang dari itu Pak. Yang bukan 400 Pak. Iya. Iya 500. Iya. Tapi kalau perhitungan itu 500 kPa, dia sudah terhitungan Pak. Dia kan ada dua, standby prim powernya dengan standby powernya. Itu kalau dia prim powernya dia sampai 600 Pak. Iya, tidak ada ini 600 sampai 600. Tadi karena dalam rapat hanya 500 dibutuhkan, kita sediakan kalau dari sisi prim powernya itu dia 600, bisa 600 kPa. Dan di sini Pak 8,74, panjangnya 7,15. Jadi insya Allah Pak, kalau pompa datang sesuai jadwal, mudah-mudahan kita mulai dari Desember dan mulai 4 tahun lagi. Tetapi pendekatan kami dengan rumah terdekat, mereka bersedia, asal jangan perbincangan yang sampai kemana-mana. Mereka hanya bersedia untuk pekerjaan struktur bangunan atas, karena dataran pemancangan Pak sangat keras, lumayan keras. Mereka hanya mengatakan jaminan harus berhenti. Sebenarnya kami juga punya kemauan untuk bekerja untuk agar pemancangan cepat selesai, tapi karena pertimbangan permintaan tetangga sekitar, kemudian juga kalau kita kontrak juga Pak kita kasih aturannya sampai jam 5 kita berikan untuk perjalanan. Ya. Karena itu. Makanya kemarin itu yang kita pastikan dalam grup itu jangan hanya estimasi Pak, kita minta buktinya, pengiriman dalam bentuk konsumen juga harusnya sudah di atas kapal, supaya estimasi waktu jadwal kapan bisa diterima Pak waktu pengiriman kapan di Jakarta juga itu Pak biasanya informasi dari mereka itu hanya clearance di bea cukai. Biasanya barang impor itu kalau masuk kategori green line itu cukup lama, 1 minggu. Red line itu Pak, kalau barang impor yang masuk bea cukai dalam kategori red line itu butuh 1-2 minggu untuk clearance. Tetapi kalau yang green line itu hanya 1-2 hari. Setelah selesai visit pengecekan bea cukai itu masuk ke gudang pos hanya 1 hari. Ini langsung bisa kirim Pak. Kalau menggunakan jadwal kapal secara rutin di sini memang minggu ada jadwal kapal. Saya sudah menginformasikan mereka. Kebetulan ada beberapa ekspedisi yang ngangkut yang panjang dari Surabaya kemarin Pak. Saya kenal baik, jadi mereka memberikan jadwal juga kapan tiap minggu ada. Tetapi memang mereka mencari opsi lagi Pak lewat Manado. Tapi saya bilang itu masih panjang karena harus melalui darat lagi Pak. Mereka masih 2-4 minggu Pak saja kelamaan. Kalau bisa langsung bertahan saja. Cuma memang Pak ada kendala mereka Pak. Karena term ini kan diatur
dalam SKK secara tahapan. Sedangkan ini dominan Pak Bawa ini 63. Struktur sendiri Pak ada sekitar hampir 15% itu pengadaan yang panjang. Jadi butuh dana segar Pak untuk pembelian. Uang muka yang keluar hanya 2 miliar dari sedikit. Pembelanjaan ini lebih kurang 8,4. Terhadap yang panjang sendiri lebih kurang 2 miliar Pak. 1 miliar lebih Pak untuk panjang. Sehingga kalau berharap fisik untuk menarik keuangan Pak, memang nggak bisa diharap. Harus kita naik item ME yang bisa membawakan progres. Kalau saya 100% fisik saja Pak, hanya 20%. Sedangkan tahapan kedua penagihan itu kita batasannya 30 dari uang. Sehingga yang menjadi kesulitan kita adalah sistem pembayaran dalam SKK itu. Jadi nilai kontraknya 13,6. Tambah saja itu file-file itu file yang dibuat dari Makassar. Jadi memang sisanya itu jadi begitu barang ada offsite bisa ditarik. Sudah jadi kan bisa download ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini kan proyek ini menjadi atensi pemerintah pusat, bahkan juga sudah atensi pihak KPK. Jadi sekarang kami pemerintah bersama Pak Kadis Sekda kita melakukan pengecekan langsung, pengecekan proses dari 4 item kegiatan itu, insya Allah semuanya kalau dari prediksi, insya Allah kalau nggak ada halangan bisa memenuhi target kurang lebih misalnya sampai dengan Desember. Ya oleh sebab itu kita memang mengecek lapangan, kita mengecek untuk memberikan support moral kepada kontraktor dan teman-teman PU bahwa dia tidak bekerja sendiri, kami juga memberikan dukungan. Kira-kira kendala lapangan apa yang bisa kita komunikasikan dengan pihak eksternal, khususnya di jalan truk sampah untuk pembersihan. Nah ini yang masih kita sedang proses rumah yang kuning ini yang di depan ini mau digunakan proses dari dinas PPL. luas lahan. Sehingga yang ini yang non teknis seperti ini kan harus kita turun. Ini kan nggak mungkin kontraktor, perlu harus ada komunikasi dengan tetangga dan masyarakat maunya seperti apa, sehingga nanti begitu pekerjaan fisik selesai tidak menimbulkan persoalan baru gitu loh, persoalan sosial di masyarakat gitu ya. Ya. Baik. Ayo.